warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa atau visual, yang tentunya dapat dilihat oleh mata biasa dan dapat pula dirasakan seperti 3 dimensi gitu. Jadi bisa dirasakan diraba, bisa intinya wujud rupanya adalah penghantar utamanya atau gerakan tubuh pada seni tari. Contoh konkretnya adalah lukisan, patung, dan kerajinan tangan. Contohnya ada juga pengertian seni rupa menurut Sudarso atau para ahli. Menurut Sudarso, seni berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau mata pencaharian dengan hormat dan jujur. Namun dalam versi yang lain ini seni disebut cilpa yang berarti berwarna. Unsur-unsur seni rupa. Jika melihat wujud, seni rupa sangatlah bergantung pada unsur yang tampak atau bisa dilihat pada karya. Unsur-unsur pembentuk seni rupa tersebut tampak jelas pada contohnya karya seni seperti gambar, lukisan, patung, atau kerajinan tangan. Misalnya bagaimana unsur garis melingkar, titik, kayak gitu. Kemudian unsur warna yang mengisi garis-garis melingkar tersebut dengan warna oranye, merah, atau yang lainnya. Dan unsur-unsur seperti garis dan warna tersebut adalah unsur-unsur terkecil yang membentuk seni rupa dan disebut sebagai unsur-unsur seni rupa. Lalu yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur terkecil dari suatu karya. Titik digunakan untuk menciptakan unsur lain dengan cara menderetkannya dari suatu garis. Namun titik juga dapat digunakan apa adanya tanpa garis. Yang kedua yaitu garis adalah hubungan antara titik-titik yang menghasilkan gerakan serbaguna untuk membentuk unsur lain seperti bidang atau bentuk seperti titik garis. Yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup, contohnya lingkaran, segitiga, persegi, bibir genjang, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu volume. Volume atau kempal bentuk merupakan bidang yang memiliki volume atau 3 dimensi. Namun volume tersebut hanya semu atau tidak nyata pada karya 2 dimensi seperti lukisan, gambar, desain grafis, dan lain-lain. Yang kelima itu ruang. Ruang adalah area yang terbentuk ketika memutuskan untuk menggunakan suatu media dalam karya. Ruang dalam karya 2 dimensi lagi-lagi bersifat semu. Ruang di luar berbagai bidang atau volume disebut dengan ruang negatif, sementara ruang yang berada di dalam atau volume disebut ruang positif. Yang keenam itu gelap terang. Jika ingin gambar potret yang realistik, bukan warna yang harus benar-benar, tapi justru gelap terangnya potret tersebut seperti bayangan atau cahaya yang ditangkap dengan akurat. Yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur adalah bagaimana suatu permukaan terasa saat diraba. Yang terakhir adalah warna. Warna merupakan unsur paling mencolok, sehingga terkadang hanya unsur ini yang diperhatikan oleh seseorang dalam menentukan suatu karya estetis. Prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip
Prinsip seni rupanya ada keseimbangan, kesatuan, atau keselarasan, lalu ada penekanan, dan kontras, lalu ada kejelasan atau clarity. Itu adalah prinsip-prinsip seni rupa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membentuk unsur lain seperti bidang atau bentuk seperti titik garis. Yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup, contohnya lingkaran, segitiga, persegi, jejer genjang, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu volume. Volume atau kempal bentuk merupakan bidang yang memiliki volume atau tiga dimensi. Namun volume tersebut hanya semu atau tidak nyata pada karya dua dimensi seperti lukisan, gambar, desain grafis, dan lain-lain. Yang kelima itu ruang. Ruang adalah area yang terbentuk ketika memutuskan untuk menggunakan suatu media dalam karya. Ruang dalam karya dua dimensi lagi-lagi bersifat semu. Ruang di luar berbagai bidang atau volume disebut dengan ruang negatif, sementara ruang yang berada di dalam atau volume disebut ruang positif. Yang keenam itu gelap terang. Gelap, jika ingin gambar potret yang realistik, bukan warna yang harus benar-benar, tapi justru gelap terangnya potret tersebut seperti bayangan atau cahaya yang ditangkap dengan akurat. Yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur adalah bagaimana suatu permukaan terasa saat diraba. Yang terakhir adalah warna. Warna merupakan unsur paling mencolok, sehingga terkadang hanya unsur ini yang diperhatikan oleh seseorang dalam menentukan suatu karya estetis. Prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip seni rupanya ada keseimbangan, kesatuan, atau keselarasan, lalu ada penekanan, dan kontras, lalu ada kejelasan atau clarity. Itu adalah prinsip-prinsip seni rupa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dinamika, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Unsur pokok seni musik. Unsur-unsur pokok yang membentuk musik adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini: 1 suara, 2 nada, 3 melodi, 4 irama atau ritme, 5 birama, 6 tangga nada, struktur atau notasi, 7 harmoni. Berikut adalah beberapa prinsip atau unsur ekspresi yang bisa pula dikatakan kelanjutan dari unsur-unsur seni musik di atas. 1. Tempo. Tempo adalah bagaimana kecepatan birama lagu dibawakan. 2. Dinamik. Dinamik adalah kuat atau lemahnya penyajian bunyi. 3. Timbra atau warna nada. Timbra adalah kualitas atau warna bunyi atau mudahnya ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam. Contoh seni musik yang dihasilkan oleh jenis musik diatonis meliputi jazz, klasik, rock, pop, country, blues, dan folk. Beberapa contoh musik yang dihasilkan musik pentatonik atau pentatonis meliputi 1. Musik tradisional klasik, 2. Musik tradisional rakyat. Seni tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Adapun jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya antara lain: 1. Tari tunggal,
2 tari berpasangan, 3 tari berkelompok, dan yang terakhir yaitu tari massal. Unsur-unsur seni tari. 1. Unsur pokok tari adalah gerak meliputi tenaga, ruang, dan waktu. Yang kedua, unsur pendukung tari yaitu seperti iringan, tema, tata busana, tata rias, dan lain-lain. Fungsi seni tari. 1. Sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana pergaulan, yang keempat sebagai penyalur terapi, yang kelima sebagai media pendidikan, yang keenam sebagai pertunjukan, dan yang terakhir yaitu sebagai media katarsis. Istilah teater berasal dari bahasa Yunani kuno teatron atau gedung, tempat pertunjukan, aksian, perbuatan, gerakan, lakuan, atau tindakan. Pengertian ini berlaku pada zaman Plato. Pada perkembangan lebih lanjut, teater merujuk kepada auditorium, tempat publik berkumpul. Pengertian ini berlaku pada zaman Herodotus hingga ini bekas reruntuhan gedung teater yang megah pada zaman dahulu kala masih dapat dilihat sebagai objek wisata di Yunani dan Romawi. Tradisi teater sudah ada sejak dulu pada masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan sudah adanya teater tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan seni di mana pesertanya berasal dari daerah setempat karena terkondisi dengan adat istiadat setempat, sosial masyarakat, dan struktur geografis masing-masing daerah. Kata tradisi berasal dari bahasa Inggris yaitu tradition, yang berarti buah pikiran, kepercayaan, adat istiadat, atau pandangan hidup yang diturunkan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Dramawan atau orang yang bermain drama secara alami berupaya untuk mengaktualisasikan teater tradisional ini dengan konsep-konsep masa kini atau modern agar lebih mudah dijangkau oleh para penontonnya. Ciri-ciri khas teater Nusantara. Yang pertama, unsur lawakannya itu selalu muncul. Yang kedua, nilai dan laku dramatiknya itu dilakukan secara spontan dalam satu adegan. Terus yang ketiga, pertunjukan menggunakan tetabuhan atau musik tradisional. Terus yang keempat, mempergunakan bahasa daerah. Dan yang kelima, tempat pertunjukan terbuka dalam bentuk arena atau dikelilingi oleh para penonton.